Coba kalian perhatikan penulisan untuk penjumlahan 10 bilangan asli pertama berikut. Nah, bagaimana kalau yang dijumlahkan terdiri dari 100 suku atau bahkan lebih? Tentu penulisan dengan cara tersebut sangatlah tidak efisien. Adakah cara yang lebih efisien untuk penulisan penjumlahan tersebut? Kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Sir Mansur Matematika Lebih Mudah. Pada video kali ini Sir akan membahaskan kalian materi tentang notasi sigma. Pada bidang statistika dan kalkulus nanti banyak persamaan-persamaan yang kita jumpai, yang dimana persamaan-persamaan tersebut banyak memuat notasi sigma. Seperti apa dan bagaimana penggunaan daripada notasi sigma tersebut? Yuk kita simak liputan berikut. Notasi sigma. Notasi itu dapat diartikan logo ya. Nah, itu adalah logo atau notasi daripada notasi sigma sendiri. Notasi sigma ini diperkenalkan oleh Leonard Euler untuk pertama kalinya pada tahun 1755. Leonard Euler ini adalah seorang ahli matematika fisika ya yang terkenal. Itu kalau tidak salah berkebangsaan Prancis ya. Yang berarti jumlah dari, jadi notasi di samping itu atau notasi sigma itu bisa juga dibaca jumlah dari. Adapun untuk simbol notasi sigma ini itu diambil dari huruf kapital Yunani yang kalau di Latinnya itu adalah huruf S, kalau di Yunaninya itu adalah sigma. Nah, huruf S sendiri itu merupakan huruf awal dari kata sum yang berarti penjumlahan atau jumlah. Notasi sigma ini digunakan untuk menyatakan atau mempersingkat penulisan penjumlahan berurutan dari suatu bilangan yang sudah berpola. Ingat, kalau ada penjumlahan beruntun atau berurut tetapi dia harus berpola. Nah, itu bisa dibuatkan atau dipersingkat dengan menggunakan notasi sigma. Di awal video tadi kan saya sudah singgung terkait dengan penulisan penjumlahan beruntun seperti penjumlahan bilangan asli. Ada tidak cara yang memudahkan atau yang lebih efisien untuk menuliskan penjumlahan beruntun tersebut? Nah, jawabannya adalah menggunakan notasi sigma. Nah, bentuk umum dari notasi sigma itu dapat kalian lihat A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya sampai AN itu sama dengan jumlah dari I sama dengan 1 sampai N untuk AN ya, itu adalah bentuk umum daripada notasi sigma. Nah, sekarang kita pindah pada contoh berikut. Nah, mari kita simak untuk contoh pertama. Nyatakanlah dalam bentuk penjumlahan lengkap dari jumlah I sama dengan 1 sampai 10. Nah, di sini yang kalian perhatikan fungsi di depan simbol notasi sigma tersebut. Nah, di situ hanya ada satu I saja, satu suku dan bentuknya adalah I. Nanti perhatikan batas bawahnya juga. Kita perhatikan batas bawahnya itu adalah I sama dengan 1. Artinya apa? Artinya ini nanti kita ganti dengan 1 dulu.
Kemudian kita jumlahkan sampai mentok di 10, dengan catatan harus berurut ya, harus berurut. Setelah 1, 2, 3 dan seterusnya nanti mentok di 10. Kenapa mentok di 10? Karena batas atasnya adalah 10. Jadi I sama dengan 1 di situ adalah batas bawah dan 10 itu adalah batas atas. Nah, ini kalau dijabarkan, dituliskan dalam bentuk penjumlahan lengkapnya, itu kita ganti I-nya mulai dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia mentok di 10 karena batas atasnya 10. Seandainya batas atasnya 15 atau misalnya 20, maka kita mentok di 15 atau 20. Nah, untuk untuk soal ini itu yang ditanyakan atau perintah soalnya kita disuruh menyatakan dalam penjumlahan lengkap. Artinya apa? Artinya kita cukup menjabarkannya saja. Nah, seperti tampak pada pembahasannya. Jadi sudah selesai sampai di sini. Kita tidak perlu mencari hasilnya, karena di perintah soalnya kita hanya diminta untuk menjabarkannya saja. Oke, paham ya? Dan yang perlu kalian perhatikan juga di sini itu adalah I. I di sini itu adalah fungsi penjumlahan notasi sigmanya. Itu yang harus kalian perhatikan baik-baik. Oke, kita beralih pada contoh kedua. Tentukanlah hasil dari jumlah I sama dengan 3 sampai 6 untuk fungsi 2I tambah 1. Nah, di sini I tertandai warna merah ya. Nah, sebab I itu nanti yang akan kita ganti sampai mentok di 6. Jadi kita jumlahkan berulang semua fungsi tersebut. 2I tambah 1 itu kita jumlahkan berulang dengan mengganti-ganti I-nya. Kita ganti dulu dari batas bawah yaitu 3, berurut ya. Setelah 3, 4, 5 dan 6. Jadi mentoknya di 6 sebab batas atasnya adalah 6. Nah, itu tadi yang perlu juga kalian perhatikan itu adalah fungsi di depan notasi sigmanya itu sendiri. Sini 2I tambah 1. Ingat, nanti yang berubah-ubah itu adalah I-nya. Adapun 2 dan 1-nya itu tetap kita tuliskan 2 dan 1. Nah, seperti apa itu pembahasannya? Yuk kita simak. Perhatikan, beri tandai warna merah ya. Nah, di situ kita lihat I-nya diawali dari 3. Tadi di contoh yang nomor 1 I-nya diawali dari 1 sebab batas atasnya adalah 1. Untuk soal ini itu batas bawahnya adalah 3 dan mentok di I-nya sama dengan 6. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini yang kita ganti yang memuat variabel I saja ya, yang memuat variabel I. Sebab itu batas bawahnya mulai dari I sama dengan 3. Mulai dari I sama dengan 3. Adapun 2 dan 1 itu tetap kita tuliskan berulang ya. Nah, kalian perhatikan baik-baik, hanya yang berubah itu adalah I-nya saja. Mulai dari 3, 4, 5 dan 6. Dan mentok di 6 sebab batas atasnya adalah 6. Adapun 2 dan 1 itu tidak berubah ya. Nah, di sini di soalnya ditanyakan tentukan hasil dari. Nah, berarti kita harus sampai mencari hasilnya ya, hasilnya. Maka sampai di sini itu belum cukup untuk soal ini. Beda dengan soal yang awal tadi. Soal yang awal tadi kita hanya diminta menyatakan dalam bentuk penjumlahan lengkap. Nah, itu sudah kalau sudah kita tuliskan seperti yang tadi itu sudah stop sampai di situ, tidak perlu dijumlahkan. Sebab
tidak diminta hasilnya. Adapun untuk soal nomor 2 ini atau contoh nomor 2 ini diminta hasilnya. Nah, maka sampai di sini itu tidak cukup, kita lanjut mengoperasikannya. Ya, seperti biasa kita dahulukan perkalian 2 kali 3 6, nanti 6-nya ditambah 1 ya. Dan jangan lupa juga dikurung ya, tiap tiap satu kali menjumlahkan kita harus kurung. 2i tambah 1. Nah, ini kita ganti dengan 3, berarti 2 kali 3 tambah 1 itu nanti harus dalam kurung. Ya, kemudian dijumlah lagi dengan seterusnya, ya. Nah, 2 kali 3 6 tambah 1. Nah, ini 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12. Setelah itu dijumlahkan 6 tambah 1 7 dan seterusnya. Nah, kita dapatlah hasil 40 ya. Nah, coba kalian jumlahkan. 40-nya itu diperoleh dengan menjumlahkan 7, 9, 11 dan 13. Nah, selesai, maka hasilnya adalah 40. Gampang kan? Nah, kita ke contoh berikut. Contoh ke berapa sudah ya? Ketiga ya. Ini contoh ketiga. Nah, ini soalnya sedikit saya kembangkan. Diketahui jumlah dari n sama dengan 5 sampai 8 untuk fungsi an kurang 1 sama dengan 48. Tentukanlah n sama dengan 1 sampai 3. Nah, di sini sebenarnya soalnya kurang ya. Harusnya yang saya tanyakan di sini adalah tentukanlah hasil dari jumlah n sama dengan 1 sampai 3 untuk fungsi an kurang 1. Nah, di sini kita lihat ada dua variabel untuk soalnya, ada dua variabel yaitu a dan n. Nah, mana nanti yang akan kita ganti sesuai dengan batas bawah dan batas atasnya? Nah, kita ganti sesuai dengan batas bawahnya ya. Di situ ada variabel apa di batas bawahnya? Iya, betul. Ada variabel n. Maka nanti yang kita ganti adalah variabel n-nya, bukan variabel a-nya ya. Sebab kita lihat di batas bawahnya itu ada variabel n. Kalau yang dua contoh sebelumnya kita menggunakan variabel i. Nah, di sini ada dua variabel a dan n, tapi yang kita pilih adalah variabel n untuk kita ganti-ganti angkanya nanti ya, atau bilangannya. Nah, di sini pertanyaannya adalah jumlah dari n sama dengan 1 sampai 3 untuk an kurang 1. Itu sebenarnya yang ditanyakan adalah jumlahnya. Maka nanti kita harus sampai mencari hasil akhirnya ya. Nah, langkah pertama adalah kita harus mencari dulu nilai a-nya ya. Kita harus mencari dulu nilai a-nya. Sebab kalau kita tidak mencari nilai a-nya terlebih dahulu, maka kita akan tentu akan tidak menemukan hasil akhirnya ya. Maka harus kita cari dulu a-nya. Nah, bagaimana cara mencari a-nya? Kita gunakan modal pada soal, yaitu diketahui n sama dengan 5, penjumlahan n sama dengan 5 sampai 8 untuk fungsi an kurang 1. Itu sama dengan 48. Nah, itu yang kita jabarkan. Langkah pertama adalah mencari nilai a. Nah, pada soal diketahui jumlah n sama dengan 5 sampai 8 untuk fungsi an kurang 1 itu kan sama dengan 48 ya, diketahui pada soal. Nah, di sini kita jabarkan dulu ya. Kita jabarkan, lihat n-nya kita ganti dengan diawali dengan 5, kemudian 6, kemudian 7 dan 8. Mentok di 8. Kenapa? Karena batas atasnya pada yang diketahui itu adalah 8. A dikali 5, A kali 6, A kali 7, A kali 8 itu nanti menghasilkan 5A kurang 1, 6A kurang 1, 7A kurang 1, dan 8A kurang 1.
Nah, di ruas kiri kita ganti dengan 48. Itu dari mana? Karena di soal diketahui jumlahnya adalah 48. Ya, kita jumlah yang sejenis ya. 5A ditambah dengan 6A, 7A, 8A. Nah, itu menghasilkan 26A. Adapun negatif 1 itu ada sebanyak 4. 4 kali negatif 1 ya negatif 4. Kemudian kita pindah ruas. Kita manipulasi sedemikian rupa sehingga kita peroleh nilai A. 52/26 itu sama dengan 2. Maka dari sini kita peroleh A-nya sama dengan berapa? Sama dengan 2. Nah, kita sudah dapatkan A-nya. Kita lanjut ke pertanyaan, yaitu jumlah n sama dengan 1 sampai 3 untuk fungsi an kurang 1. Setelah A didapatkan, maka untuk an-nya kita ubahlah menjadi 2. A-nya kan tadi berapa? 2 ya. Nah, sekarang kita mencari nilai n sama dengan 1 sampai 3 untuk an kurang 1. Nah, di sini kita ganti A-nya sama dengan 2. Nah, situ tidak terlihat lagi A-nya. Sudah kita ganti dengan 2. Nah, setelah itu dijumlahkan seperti biasa ya, seperti di contoh kedua. Sini yang kita ganti n-nya sama dengan 1 dulu, kemudian 2 sampai di 3. Sebab batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 3. Dijumlahkan dikalikan dulu yang dalam kurung 2 kali 1 2, kemudian dikurangi 1 hasilnya 1 kan ya. Nah, untuk yang berikutnya 2 kali 2 4 kurang 1 3, 2 kali 3 6 kurang 1 5. Jumlahkan, dapatlah 9. Sehingga hasilnya adalah 9. Nah, bagaimana anak-anak penjelasan dan contoh-contoh terkait dengan materi notasi sigma tadi? Mudah bukan untuk dipahami? Nah, sampai di sini dulu pembahasan materi kita terkait dengan notasi sigma. Nanti pada video-video berikutnya saya akan kembangkan bentuk-bentuk soal yang terkait dengan materi notasi sigma. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.